Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak dan ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Azza wa Jalla yang karena limpahan nikmat dan taufiknya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumah-rumahnya di salah satu rumah-rumahnya dan di salah satu taman-taman surganya yang ada di dunia, yaitu majelis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mengumpulkan kita di taman surga yang ada di dunia, semoga kelak Allah juga kumpulkan kita di taman surganya di akhirat kelak. Insyaallah mulai pertemuan malam hari ini kita akan memulai kajian kitab Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah, atau cuplikan-cuplikan, ya qutuf, ya cuplikan-cuplikan Minasyama'il, dari asyama'il. Ya asyama'il jamak dari syamilah, yaitu tabiat atau watak. Ya Al-Muhammadiyah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Sebelum kita memulai pembahasan dari kitab Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah wal Adabil Islamiyah, ya ini judul lengkapnya, Qutuf Minasyama'il Al-Muhammadiyah wal Akhlaqin Nabawiyah, dan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal Adab Al-Islamiyah, dan adab-adab Islami. Baik, sebelum kita memulai pembahasan ini, kita mulai terlebih dahulu dengan muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, dan juga insyaallah nanti kita cuplikan juga dari kitab yang lain, yaitu Syarah Syama'il An-Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Syekh Ad-Doktor Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad. Jadi kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah ini kebanyakan yang terkenal karangan siapa? Ada yang tahu? Naam, Al-Imam At-Tirmidzi, ya sahib As-Sunan At-Tirmidzi. Itu yang populer, banyak disyarah oleh para ulama, yaitu Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah Lit-Tirmidzi. Nah, di antara syarahnya itu adalah syarah Syekh Abdul Razzaq Al-Abbad hafizahullahu taala. Tapi kitab yang akan kita bahas ini berbeda dengan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah yang ditulis oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ini memang khusus tulisan dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala, ya tidak sama dengan apa yang ada di dalam kitab Asy-Syama'il Muhammadiyah yang dikarang oleh Imam At-Tirmidzi.
Ya, kalau di internet itu yang beredar covernya seperti ini. Ya, ini karangan Muhammad bin Jamil Zainu. Ya, ini berisi sekitar 128 halaman. Ya, kurang lebih ada 60 bab yang ditulis oleh beliau dalam kitab ini. Nah, insya Allah, tapi nggak janji ya, insya Allah nanti pertemuan depan akan ada pembagian kitab ini, ya, insya Allah. SCDD, apa SCDD? Apa artinya SCDD? Siapa cepat, dia dapat. Ya, insya Allah di pertemuan depan kita akan cetakkan kitab ini dan dibagikan kepada para jamaah untuk kemudian kita bisa mengikutinya. Tapi langsung saja kita mulai. Qala Al-Imam Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala, beliau memulai risalahnya dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini sebagaimana yang sering kita sampaikan di pertemuan yang lalu, bahwasanya Bismillahirrahmanirrahim ini adalah bentuk iktida, mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala ketika di dalam Al-Quran memulai kitab Al-Qurannya, memulai Al-Quran dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga mengikuti Nabi SAW. Ya, Nabi ketika mengirim surat kepada para raja-raja di zaman beliau, maka dimulai dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, sebagaimana yang Nabi tulis kepada Raja Heraklius. Ya, sampai sekarang masih ada itu tulisannya. Nabi mengatakan Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad ila Hirakl azimir Rum, dari Muhammad kepada Heraklius, pembesar Romawi. Salamun ala manittaba'al huda, semoga keselamatan bagi yang mengikuti jalan petunjuk. Aslim taslam yu'tikallahul ajra marratain, masuk Islamlah maka kau akan selamat dan Allah akan memberikan kepadamu pahala 2 kali lipat. Itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kata beliau, innal hamdalillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita memohon pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampun kepadanya, wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan kita berlindung kepada Allah dari kejelekan-kejelekan jiwa-jiwa kita, wa sayyiati a'malina, dan dari keburukan-keburukan perbuatan kita. Man yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang Allah berikan petunjuk maka tidak ada yang bisa menyesatkannya, dan barang siapa waman yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang Allah sesatkan maka tidak ada yang bisa memberikannya petunjuk. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah, dan aku bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi dengan benar kecuali Allah wahdah. Tok. Apa artinya wahdah? Tok. Saja. Ya, hanya Allah saja semata. La syarikalah, yang tidak ada sekutu baginya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah sekaligus utusan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini merupakan ringkasan dari khutbatul hajah. Kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berkhutbah, baik ketika khutbah Jumat ya ataupun ketika liqa, pertemuan-pertemuan dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ketika khutbah Id, Nabi selalu memulainya dengan khutbatul hajah. Innal hamdalillah, seterusnya sampai wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ya, ini termasuk di antara kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dusta mereka yang mengatakan bahwa khutbatul hajah itu identik dengan khutbahnya Wahabi katanya. Ya, jadi kalau ingin tahu cirinya Wahabi bagaimana, lihat kalau khutbah. Kalau sudah pertama-tama khutbah mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah, wah ini pasti Wahabi ini. Naudzubillah.
Ya, padahal yang pertama kali berkhutbah dengan kalimat tersebut siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan kita hanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Syekh, amma ba'du. Adapun setelah itu, fa inni uqaddimu li ikhwanil qurra'il kiram. Sesungguhnya aku persembahkan kepada para pembaca yang mulia qutufan minasyama'ilil Muhammadiyah, cuplikan-cuplikan, ya, ringkasan-ringkasan dari syama'il, watak-watak atau tabiat-tabiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal akhlaqin nabawiyah, dan akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal adabil islamiyah, dan adab-adab Islam. Ya. Maka di sini akan dipaparkan sedikit dari bagaimana sikap-sikap Nabi, akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga bagaimana perangai-perangai, sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, akan dipaparkan secara ringkas. Tentu tidak akan lengkap. Ya, tentu tidak akan semuanya dipaparkan oleh beliau karena namanya saja sudah qutuf, hanya cuplikan-cuplikan saja. Dan di awal cover kitab ini beliau membawakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis Aisyah, ucapan Aisyah radhiyallahu taala anha. Dalam riwayat Imam Muslim, Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan kana khuluquhu Al-Qur'an. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhlak beliau adalah Al-Qur'an. Ya, akhlak beliau itu merepresentasikan Al-Qur'an secara total. Artinya beliau benar-benar mengamalkan dan meyakini seluruhnya apa yang ada di dalam Al-Quran. Ada sebagian oknum yang gagal paham, dikira akhlak Nabi itu adalah akhlak Al-Quran. Maka ketika kita membantah kesyirikan, ketika kita membantah kebid'ahan keras kepada orang-orang yang menyimpang, kita dikatakan tidak berakhlak. Ya, padahal kalau kita dapati di dalam Al-Quran, apakah Allah mendiamkan orang-orang yang menyimpang? Ya, apakah Allah mendiamkan orang-orang yang menyimpang? Tidak. Allah membantah orang-orang yang menyimpang. Orang-orang Nasara dibantah sama Allah. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan Nabi Isa adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah juga menegaskan ketika Allah dituduh punya anak, Allah bantah, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan takadus samawatu yatafattarna minhu wa tansyaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir langit itu runtuh, hampir-hampir bumi itu terbelah, ya, hampir-hampir gunung itu hancur lebur. Kapan? Anda'au lirrahmani walada, ketika mereka mengatakan Allah punya anak. Ya, maka Al-Quran tidak diam terhadap penyimpangan-penyimpangan. Nah, demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Aisyah mengatakan bahwa akhlak Nabi adalah akhlak Al-Quran, Nabi pun juga tidak diam terhadap penyimpangan-penyimpangan. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang bahaya firqah-firqah. Di antaranya adalah firqah Khawarij. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam hadisnya di riwayat Ibnu Majah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al Khawarij kilabu ahlin nar. Khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Ya, ini ucapan siapa? Ucapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang yang menuduh bahwasanya ini kalimat yang kasar, kalimat yang keras katanya. Kenapa? Ada kalimat anjing di situ. Ya, padahal di negeri memang di negeri kita kalimat anjing ini ungkapan apa? Mengumpat. Ya kan? Ungkapan yang mengumpat. Ada sebagian oknum mengatakan ini ucapan tidak layak. Ya, ucapan tidak beretika, tidak berakhlak, naudzubillah. Padahal yang mengucapkan itu siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang akhlaknya dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad itu berada di atas akhlak yang agung.
budi pekerti yang luhur. Maka jangan sampai ada di antara kita yang menganggap bahwasanya ada ucapan-ucapan Nabi yang dianggap tidak beretika, tidak berakhlak, nggak layak untuk diucapkan oleh kita. Naudzubillah. Ya, tidak ada satupun manusia di atas muka bumi ini yang akhlaknya lebih mulia daripada akhlak Nabi SAW. Beliau adalah manusia di puncak tingkatan akhlak yang paling tinggi. Semua apa yang beliau ucapkan, semua apa yang beliau lakukan itu di atas puncak yang paling tinggi. Tidak ada manusia yang mencapai akhlak yang paling tinggi di atas Nabi SAW. Ya, ini akidah yang harus kita pegang. Semua perbuatan Nabi, ucapan Nabi itu pasti berakhlak. Justru yang tidak berakhlak adalah yang menyelisihi Nabi SAW. Justru yang tidak ittiba, tidak mengikuti Nabi SAW, itu yang tidak berakhlak. Ya, contoh misalnya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa Dia di mana? Di atas. Ya, dan Nabi SAW sebagaimana kata Aisyah, akhlaknya Nabi ini akhlak apa? Al-Quran. Maka Nabi pun menetapkan Allah di mana? Di atas. Bahkan nggak tanggung-tanggung, Nabi menetapkan Allah di atas dengan 3 metode. Dengan ucapan, dengan perbuatan, dan dengan apa? Apa satu lagi? Takrir, persetujuan. Siapa yang bisa ngasih contoh? Dengan ucapan. Kalau di dalam Al-Quran tadi ayatnya dibaca sama imam. Tadi dibaca sama imam. Allah di atas. Apa ayatnya? Baru tadi maghrib dibaca. Telat. Aamintum man fis sama ayakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Ini dari Al-Qur'an. Apakah kalian merasa aman dari yang di atas langit? Siapa yang di atas langit? Allah Subhanahu wa taala. Baik, Nabi dengan ucapannya mengatakan ala ta'manuni wa ana aminu man fis sama ya'tini khabarus sama'i lailan wa nahara. Kenapa kalian tidak percaya kepadaku? Padahal aku adalah kepercayaan yang di atas langit. Siapa yang di atas langit maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Datang kepadaku kabar-kabar dari langit pagi dan petang. Ini akhlak Nabi, menetapkan sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan perbuatan Nabi SAW ketika haji wada, ketika di Arafah, Nabi berkhutbah kepada para sahabat-sahabatnya. Kemudian setelah itu Nabi bertanya kepada mereka, ala hal ballaghtu, sudahkah agama ini aku sampaikan kepada kalian? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasulullah, sudah ya Rasulullah. Kemudian apa yang dilakukan sama Nabi? Yang dilakukan sama Nabi apa setelah itu? Nabi menunjuk jarinya ke arah langit. Kemudian Nabi mengatakan, Allahumma syhad, Allahumma syhad, ya Allah persaksikan, ya Allah persaksikan. Nabi mengisyaratkan di mana? Di atas langit. Kemudian turun firman Allah. Apa? Turun firman Allah apa? Agama sudah sempurna. Iya, suratnya surat Al-Maidah ayat 3. Bunyi ayatnya. Masa satu aja, perwakilan lah. Bunyi ayatnya. Satu aja perwakilan. Lanjutkan Pak. Wa atmamtu. Bismillah. Naam, barakallahu fiik. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku cukupkan nikmatku atas kalian. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Itu Nabi mengisyaratkan dengan jarinya ke arah langit. Kemudian kalau dengan takrir, dengan persetujuan Allah di atas, kira-kira kisah apa itu? Naam, budak wanita ketika ditanya sama Nabi, apa pertanyaannya?
Ainallah, di mana Allah? Maka sang budak mengatakan fis sama, Allah di atas langit. Ya, kemudian Nabi ketika itu mengatakan a'tikha fa innaha mu'minah. Bebaskan wanita ini, merdekakan wanita ini karena dia adalah wanita yang mukminah, wanita yang beriman. Ini baru akhlak, berakhlak dengan akhlak Al-Qur'an, yaitu mengimani apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sedangkan mereka yang menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, mentakwil sifat Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah itu enggak di atas ya, maksudnya di atas itu bukan zatnya yang di atas, tapi kedudukannya di atas. Ini tidak berakhlak dengan akhlak Al-Quran. Otomatis dia tidak mencontoh akhlak Nabi SAW. Ya, otomatis dia tidak mencontoh Nabi, tidak berakhlak dengan akhlak Nabi SAW. Dan kalau antum lihat kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, ini juga dibahas oleh ahli bid'ah. Banyak di antara ahli bid'ah yang juga ikut-ikutan membahas kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Cuman sama mereka hanya diambil sebatas akhlak-akhlak Nabi SAW kepada sesama manusia saja. Itu pun hanya diambil akhlak-akhlak yang baik-baik saja, yang menurut mereka pas. Adapun bagaimana akhlak Nabi SAW, bagaimana Nabi mengajarkan akhlak kepada penguasa misalnya, akhlak kepada pemimpin kaum muslimin, gimana Nabi mengajarkan akhlak kepada pemimpin kaum muslimin? Dicaci maki, dikritik di depan umum, di demo, dikafirkan. Apa akhlak Nabi terhadap pemimpin yang diajarkan oleh beliau? Disuruh apa kita? As-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut, dan melarang untuk mencaci maki, memberontak kepada pemimpin tersebut. Itu akhlak Nabi SAW yang sudah jarang, ya sudah hilang entah kemana di tengah kaum muslimin. Justru yang populer adalah mencaci maki, mengkritik, ya bahkan mengkafirkan pemimpin kaum muslimin, menghina pemimpin kaum muslimin. Ya. Maka yang banyak dibahas akhlak-akhlak Nabi adalah bagaimana akhlak Nabi kepada istri, bagaimana akhlak Nabi, bagaimana senyumnya Nabi. Hanya sebatas yang cocok-cocok saja sama mereka. Ya, bagaimana akhlak Nabi kepada orang-orang yang menyimpang. Bagaimana akhlak Nabi kepada orang yang sudah berilmu namun dia menyimpang. Dengan bagaimana akhlak Nabi kepada orang yang belum berilmu tapi dia melakukan kesalahan. Itu beda. Bagaimana sikap Nabi kepada Mu'ad bin Jabal ketika beliau menjadi imam dowo? Pernah tahu kisahnya? Panjang. Apa sikap Nabi kepada Mu'ad bin Jabal? Lemah lembut atau tegas Nabi kepada Mu'ad bin Jabal? Tegas. Nabi sampai mengatakan, afattanun anta ya Mu'ad, apakah engkau membuat fitnah wahai Mu'ad? Kenapa sekeras itu? Karena Mu'ad bin Jabal ini notabene orang yang sudah berilmu. Bandingkan dengan badui yang kencing di masjid. Bandingkan dengan badui, Arab badui yang kencing di masjid. Padahal kalau ditimbang mana yang lebih heboh, sholat jadi imam panjang bacaannya dengan orang yang kencing di masjid, yang lebih heboh yang mana? Yang lebih menghinakan masjid yang mana? Yang kencing di masjid. Tapi apakah sikap Nabi sekeras yang pertama tadi? Tidak. Ya, sikap Nabi lemah lembut kepada yang kencing di masjid itu. Kenapa? Ngelihat orangnya. Karena ini orang Arab Badui, tinggalnya di pedalaman, di pegunungan, yang notabene tidak memiliki ilmu. Maka sikap Nabi juga lemah lembut. Ya, demikian juga ahlu sunnah mempraktekkan hal ini. Sikap kepada orang-orang yang menyimpang, tokoh-tokoh ahli bid'ah, sikap kita tegas kepada mereka. Kita tidak mau duduk di majelis mereka, tidak mau mendengarkan mereka, barok berlepas diri dari mereka. Tapi kalau sama awam-awamnya ahli bid'ah gimana? Lemah lembut kepada mereka. Dapat di sini poinnya. Kepada tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh ahli bid'ah, kita wajib untuk membenci mereka, wajib untuk berlepas diri dari mereka, nggak mau duduk di majelisnya mereka. Tapi kalau sama pengikut-pengikutnya, orang-orang awamnya, kita lemah lembut. Karena mereka rata-rata orang-orang yang jahil, hanya sebatas melok-melokan saja nggak tahu.
Ya, ini manfaatnya kalau kita belajar tentang sikap Nabi, akhlak Nabi SAW secara utuh. Nabi tidak hanya lemah lembut di semua sisi. Demikian juga Nabi tidak harus keras di semua sisi. Namun Nabi menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lemah lembut ya pada tempatnya, keras juga pada tempatnya. Ya, masing-masing juga ada tempatnya. Ya, contoh saja antum. Antum kalau misalnya punya 2 anak, nggak mungkin antum menyikapi 2 anak ini dengan sikap yang sama. Ya, contoh misalnya ya, antum punya anak yang satu sudah kuliah, SMA. Ya, sudah SMA, sudah kuliah, wis gerang lah istilahnya lah. Yang satunya lagi masih kecil, umur 2 tahun, 3 tahun gitu kan. Yang umur 2 tahun, narik-narik jenggot antum. Ditarik-tarik jenggotnya. Ya, antum ingkari dia. Ya, antum ingkari anak kecil ini, diajari. Ya, misalnya muka antum ditampar-tampar, ya namanya kelakuan anak kecil kan gitu kan. Tapi antum mau nggak mau harus apa? Harus mendidik. Ya, jangan gitu, sakit abinya, sakit ayah, jangan dipukul-pukul. Ya, ayo sayang abinya gitu. Lemah lembut atau kasar? Lemah lembut gitu kan. Lah masih delok adike narik-narik jenggot bapake melok. Masih sing kuliah mau, yang tadi kuliah, yang tadi sudah gerang itu melok-melok. Ternyata bapak kalau jenggotnya ditarik reaksinya biasa saja, reaksinya lemah lembut. Melok masih ditarik jenggotnya bapak ini. Sikap antum gimana? Sama nggak seperti tadi? Coret dari kakak itu. Hah? Dicoret dari kakak ya. Kenapa kok bisa ada perbedaan sikap? Karena yang melakukan berbeda pelakunya. Ya, itulah Nabi SAW tidak menyamaratakan semua manusia, tapi dibedakan satu dengan yang lain. Tapi kembali ke ucapan Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, sesungguhnya aku persembahkan kepada ikhwan sekalian kutuf minasyama'il Muhammadiyah liyattali'u 'alaiha, untuk supaya ditelaah dan dipelajari oleh para pembaca sekalian, wa yaqtadu bihadzal rasulil karim, dan supaya meneladani Rasul yang mulia ini. Ya, jadi kalau cuman baca sejarah Nabi saja, baca akhlak-akhlak Nabi saja, itu banyak. Orang-orang kafir pun juga meneliti tentang akhlak Nabi SAW. Namun mereka cuma sebatas meneliti saja, tidak mereka ikuti, tidak mereka teladani. Fi akhlaqihi, dalam akhlaknya diteladani. Ya, terutama bagaimana akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Percuma sama manusia baik, tapi sama Allah apa? Sama Allah kurang ajar. Ya, semua percuma sama Allah, sama tetangga baik, murah senyum, tolong menolong, tutur katanya manis, lemah lembut. Ya, tapi sama Allah kurang ajar. Apa bentuk kekurang ajaran kepada Allah? Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak ada manfaatnya. Ya, maka akhlak yang paling utama adalah berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berakhlak kepada Nabi. Bagaimana berakhlak kepada Nabi? Ittiba, mengikuti Nabi SAW. Justru ketika tidak ittiba alias bid'ah, itu bentuk tidak beradab kepada Nabi SAW. Bentuk kekurang ajaran kepada Nabi SAW. Meskipun sama tonggoy api, meskipun sama tetangga baik, namun kalau sama Nabi kurang ajar, dengan apa kekurang ajaran kepada Nabi itu? Dengan bid'ahnya itu. Maka ini tetap dikatakan tidak berakhlak. Ya, namun sekarang diputar balikkan sama manusia. Akhlak yang terpenting itu adalah akhlak sesama manusia, sesama tetangga. Masih sama Nabi akhlaknya bejat, sama Allah akhlaknya bejat, gak popo jari ini. Yang penting sesama manusia apa? Baik. Yang penting sesama manusia murah senyum, akhlaknya luar biasa, naudzubillah. Ya, yang paling utama kita pegang akhlak kepada Allah dulu. Kemudian akhlak kepada Nabi SAW. Tauhid, kemudian ittiba kepada Nabi. Kalau kita sudah ittiba kepada Nabi, otomatis kepada manusia kita pun juga berakhlak. Nah, akhlak Islam itu berbeda dengan akhlak-akhlak moral yang berjalan di tengah masyarakat. Jadi jangan dianggap ya,
sesuatu yang dianggap baik sama manusia, sama masyarakat, itu berarti akhlak yang baik di dalam Islam. Belum tentu. Ya, contoh misalnya, kurang berapa menit nih? 20 menit. Tapi contoh misalnya, seorang ketika dia berbicara kepada orang yang lebih tua, ya, seorang ketika dia berbicara kepada orang yang lebih tua. Oh enggak sih, ini contoh yang lain sih. Contoh misalnya, ketika kita menegur, meluruskan seseorang yang menyimpang, seseorang yang jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan, menurut masyarakat itu adalah bentuk sesuatu yang tidak berakhlak, tidak beretika. Padahal menurut Allah, menurut Al-Quran, menurut hadis Nabi, menurut sunnah Nabi SAW, itu adalah syariat Islam. Sebaliknya, atau contoh yang lain juga, ketika antum berakhlak kepada istri, ya, ini nanti ibu-ibu jangan baper ya, jangan GR ya, atau jangan baper, jangan marah. Ya, misalnya ini, nanti kalau antum nggak menjalankan ya terserah antum. Seorang suami menikah lagi, misalnya, seorang suami nikah lagi. Taib, ana tanya sama antum, apakah ini akhlak yang baik atau akhlak yang buruk kepada istri? Apa tolak ukurnya baik atau buruk di sini? Soalnya cocok sama keinginan antum gitu dah. Jangan. Ibu-ibu, kalau ada seorang suami menikah lagi, ya, apakah ini akhlak yang baik atau akhlak yang buruk? Allahu a'lam. Baik, kalau menurut masyarakat ini akhlak yang apa? Nek meloi wong-wong loh ya. Ini akhlak yang apa? Akhlak yang buruk. Ya, akhlak yang buruk ini, masa istrinya diduakan misalnya. Ya, mana ini kesetiaan sama istri? Mereka akan membawakan berbagai macam alasan-alasan supaya ini menjadi akhlak yang buruk. Ya. Tapi ketika ada seseorang yang pacaran, ya, ketika ada seseorang yang pacaran, menjalin hubungan tanpa ada status pernikahan misalnya, ya, ini dianggap sebagai sesuatu yang apa? Yang baik atau buruk? Suatu yang baik ini, suatu yang lazim, sudah biasa masyarakat seperti itu. Nih lihat, terbalik. Maka akhlak yang baik tidak diukur dari apa yang dikatakan manusia baik. Ya, akhlak yang buruk juga tidak diukur dengan apa yang dikatakan manusia buruk. Namun kembali kepada qala Allah, kembali kepada qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhlak yang baik adalah apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasulnya baik, meskipun manusia mengatakan jelek. Akhlak yang buruk adalah apa yang dikatakan Allah dan dikatakan Rasul sebagai akhlak yang buruk. Antum ketika diundang sama orang kafir, jadi punya tetangga orang kafir ini punya acara keagamaan, ya, antum diundang untuk ikut hadir di situ. Antum ikut hadir atau tidak? Hah? Tidak ikut hadir, maka antum dikatakan punya akhlak yang apa? Akhlak yang buruk menurut orang. Tapi menurut syariat itu akhlak buruk nggak? Hah? Tidak, itu akhlak yang baik, bukan akhlak yang buruk. Itu justru itu yang hak. Sebaliknya, ketika antum ikut acara tersebut, ikut acara-acara keagamaan tersebut, maka antum akan mendapatkan pujian dari mereka. Fulan ini loh, ini contoh muslim yang baik. Nah, ini contoh muslim yang baik, toleransi. Antum akan dianggap sebagai seorang muslim yang berakhlak baik, berbudi pekerti luhur, ya kan? Padahal menurut agama itu akhlak baik atau buruk? Akhlak yang buruk. Ya. Ustadz, ini kan dalam rangka untuk mendakwai mereka. Kalau kita nggak mau ikut-ikutan acara mereka, diundang sama mereka kita nggak hadir, kapan mereka masuk Islam? Ya, ini syubhat dari syaitan.
Maka kita jawab, memasukkan mereka ke Islam, mendakwai mereka untuk masuk ke dalam Islam bukan dengan cara mengorbankan dirimu masuk ke dalam agama mereka atau mengorbankan dirimu untuk ikut-ikutan acara mereka, tidak. Ingat ya, memberikan hidayah kepada orang lain harus memikirkan nasib kita juga. Jangan sampai kita pengen orang lain dapat hidayah, justru bukannya orang itu dapat hidayah, kita yang dicabut hidayahnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibarat kalau antum tahu antum nggak bisa renang, mungkin nggak antum menolong orang yang tenggelam? Antum nggak bisa renang, jamaah. Ada orang tenggelam, mungkin nggak antum menolong dia? Bukannya malah menolong dia, justru antum yang ikutan tenggelam. Ya. Tapi ini yang perlu ditekankan ya, untuk masalah akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam masalah akhlak Nabi, adab-adab Nabi, tawaduknya Nabi, kemudian lemah lembutnya Nabi, syaja'atihi, keberanian Nabi, wa karamihi, kedermawanan Nabi, wa tauhidihi, dan tauhidnya Nabi SAW li rabbihi. Tuh, masuk dalam pembahasan ini. Jadi jangan cuma diambil akhlak-akhlak sesama manusia saja, juga masuk di sini akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala siyama nahnu fi asrin nahtaju fihi ila nasyrit tauhid wal akhlak. Apalagi kita di zaman sekarang ini, kita butuh untuk menyebarluaskan tauhid dan menyebarluaskan akhlak. Alladzaini, yang mana dua hal ini, tauhid dan akhlak, intasara bihimal muslimun, dengan itulah kaum muslimin akan mendapatkan kejayaan. Wantasyaral Islam, dengan dua hal inilah Islam tersebar. Jadi jangan cuma diambil satu tok, cuman akhlaknya tok, tauhidnya nggak ada, nggak boleh. Nggak akan Allah menangkan suatu umat ketika mereka menihilkan tauhid dan hanya memperbesar akhlak-akhlak saja, tidak. Ya, dua hal ini harus ada, dan yang paling prioritas utama adalah at-tauhid. Wa ma ahsana qaula syair, alangkah bagusnya ucapan seorang penyair yang mengatakan, wa innamal umam al akhlaqu ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Dan sesungguhnya suatu umat itu, maka yang dinilai dari mereka adalah akhlak mereka yang tersisa pada mereka. Apabila akhlak ini hilang, maka hilanglah umat tersebut. Ya, lihat bagaimana kaum Nabi Nuh. Ya, ketika akhlak mereka hilang, maka dibinasakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Berarti akhlak yang mana ini? Gara-gara akhlak yang apa itu kok sampai dibinasakan sama Allah? Akhlaknya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, kaumnya Nabi Hud, kaum Samud, kaum Nabi Soleh, kaum Ad, kaumnya Nabi Samud, ya mereka semua adalah kaum-kaum yang tidak tersisa akhlak mereka sehingga dibinasakan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallaha as'al an yanfa'a bihadzal kitab al-muslimin, dan aku memohon kepada Allah agar Allah memberikan manfaat kepada kaum muslimin dengan kitab ini, wa yaj'alahu khalisan liwajhihil karim, dan aku memohon kepada Allah agar Allah menjadikan kitab ini ikhlas mengharap wajahnya yang mulia. Ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Taib, ini mukaddimah dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu ta'ala. Sekarang di sini kita ringkaskan dari syarah Syama'il An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Di sini beliau membawakan fawaid. Apa sih faedahnya kita belajar tentang Syama'il Muhammadiyah ini? Ya, apa faedahnya? Yang pertama, kata beliau, faedahnya adalah inna min wajibati ahlil iman al-iman nabihi sallallahu alaihi wasallam. Di antara faedah dari mempelajari Asy-Syama'il Muhammadiyah, yaitu ketahuilah bahwasanya di antara rukun iman yang 6 adalah mengimani para rasul. Ketika kita mempelajari Syama'il Muhammadiyah, kita mempelajari bagaimana
sifat-sifat Nabi SAW, maka semakin kita beriman kepada Nabi, sehingga semakin menambah kepercayaan kita bahwa apa yang diucapkan Nabi SAW itu pasti hak. Kenapa? Karena nggak mungkin orang yang akhlaknya sebaik ini, akhlaknya sebagus ini, nggak mungkin bujuk, nggak mungkin berdusta. Ya, maka kalau bisa dikatakan nomor satu ini semakin menambah kepercayaan kita kepada Nabi SAW, sehingga kalau ada hadis Nabi SAW kita langsung membenarkannya, bukan terus dibenturkan dengan akal seperti ahli bidah, dibenturkan dengan akal dulu. Contoh misalnya, Nabi SAW pernah suatu ketika bersama para sahabat-sahabatnya, Nabi menceritakan, bainama kana rajulun yasuqu baqaratan idh raqibaha wa darabaha. Pada suatu ketika ada seseorang yang menunggangi sapi, yang menggiring sapi-sapinya, yang menggiring sapi-sapinya. Sapi-sapinya itu ditunggangi sama dia dan dipukul-pukul. Faqalat, maka salah satu sapi mengatakan, ma khuliqna lihada, innama khuliqna lil hiratha. Kami diciptakan oleh Allah bukan untuk dipukul-pukuli, tapi kami diciptakan oleh Allah untuk membantu urusan bercocok tanam. Siapa yang ngomong tadi? Sapi. Sapi yang ngomong itu. Para sahabat yang mendengar itu mengatakan takjub, subhanallah, baqaratun tatakallam. Wahai Rasulullah, apakah itu sapi yang bisa ngomong itu tadi? Kata Nabi, na'am, iya. U'minu bihadza wa yu'minu Abu Bakrin wa Umar. Aku percaya dengan kisah sapi ngomong ini. Demikian juga Abu Bakar dan Umar, kebetulan mereka nggak ada di situ. Tapi Nabi yakin, wong loro iki nek tak ceritani mesti percaya. Kenapa? Karena nggak mungkin orang sebagus akhlaknya sebagus Nabi SAW berkata apa? Berkata dusta, nggak mungkin. Ya, antum percaya tadi sapi bisa ngomong sama? Lu sih mikir antum. Hah? Yang ngomong Nabi itu ada hadisnya. Kecuali kalau misalnya saya bilang sama antum, Pak, tadi ya perjalanan saya dari Surabaya ke Pacet ini, saya nyerempet kucing. Ya, mobil saya nyerempet kucing, terus saya dipisui sama kucingnya. Percaya antum? Hah? Percaya? Tidak apa-apa. Ya, tapi kalau Nabi wajib dibenarkan. Kemudian yang kedua, yaitu semakin menambah kecintaan kepada Nabi SAW. Ini manfaat kita belajar Syama'il Muhammadiyah. Ingat apa hukumnya cinta kepada Nabi? Wajib. Ya, bahkan kewajibannya itu lebih mencintai Nabi daripada semua manusia. Daripada istri antum, anak-anak antum, orang tua antum, bahkan kepada diri antum sendiri, antum lebih wajib mencintai Rasul SAW. Ya, Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai aku melebihi cintanya kepada anaknya, kepada orang tuanya, ya bahkan kepada semua manusia. Umar ibn Khattab pernah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi. Anaknya ditenangkan ibu-ibu ya. Kata Nabi SAW, kata Umar ibn Khattab, wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah manusia yang paling aku cintai melebihi siapapun kecuali diriku sendiri. Maksudnya aku lebih cinta diriku daripada engkau. Apa kata Nabi? La, belum sempurna imanmu wahai Umar, hatta akuna ahabba ilaika min nafsik, sampai aku lebih kau cintai daripada dirimu sendiri. Langsung diralat sama Umar ibn Khattab. Nggak pakai mikir-mikir dhisik, oh ya wis sik engko tak pikir-pikir sik ya Rasul. Enggak. Langsung detik itu diralat sama Umar ibn Khattab, fal'an fa innahul an la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau begitu ya Rasulullah, mulai sekarang kau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Ya, nah, dengan kita belajar Syama'il Muhammadiyah, maka semakin menumbuhkan kecintaan kita kepada Nabi.
Dan kalau kita sudah semakin cinta kepada Nabi, maka tatkala Anda disebutkan tentang Nabi SAW, setiap kali Anda disebutkan tentang Nabi SAW, bertambah kerinduan antum untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Ya. Mungkin nggak berjumpa dengan Nabi? Ini pernah dikhawatirkan oleh seorang sahabat. Dia sampai datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya la anta ahabbu ilayya min waladi wa ahabbu ilayya min ahli. Kau lebih aku cintai daripada anakku, kau lebih aku cintai daripada istriku. Namun wa innahu wa inni la adzkuruka fil bait. Tapi kalau aku di rumah, aku selalu mengingat tentang dirimu. Ya, orang kalau sudah cinta itu yang dipikirnya cuma apa? Yang dia cintai saja. Aku kalau di rumah selalu mengingat tentangmu ya Rasulullah. Falam asbir hatta atika fa'amdur ilaik. Kalau sudah seperti itu, aku nggak bisa sabar. Aku harus datang kepadamu sampai aku bisa melihat engkau, baru lego. Kan orang kan gitu kan? Pikiran terus, gak lego hati nih. Sampai ndelok langsung, wis baru lego. Betul nggak jamaah? Iya, kalau kepikiran gitu langsung delok baru rego. Biasa ibu-ibu keluar rumah kepikiran, kompore mari dipateni ta durung mau. Gak lego kan dia kan? Sampai pulang langsung dia lihat kompornya mati baru lego deh. Nah itu sahabat ini seperti itu. Kemudian kata dia, walamma dzakartu mauti wa mautak, araftu annaka rufi'ta ma'an nabiyyin wa anni idza dakhaltul jannah khasyitu alla arak. Wahai Rasulullah, aku tahu kita semua nanti akan mati. Aku mati, kau pun juga akan mati. Tapi aku yakin kau ketika mati kau akan masuk surga, pasti sudah distempel dijamin masuk surga. Benar nggak jamaah? Nabi sudah dijamin surga nggak? Nabi sudah dijamin surga. Ya, maka sungguh sesat ya profesor ahli tafsir Quran di negeri kita yang mengatakan Nabi Muhammad belum dijamin surga. Ya. Kemudian kalau kau mati kau masuk surga, dan surgamu itu surga yang apa? Yang tinggi bersama para nabi dan rasul di Jannatul Firdaus. Sedangkan aku belum ada jaminan surga. Kalaupun aku masuk surga, susah untuk surga yang levelnya tinggi bersamamu. Maka aku khawatir, meskipun aku masuk surga, aku nggak bisa lagi bersamamu. Tuh, yang dipikiri sama sahabat ini, bukan cuma masuk surga saja. Baginya nggak ada artinya masuk surga kalau ternyata di sana nggak ada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah nggak kita punya pikiran kayak gitu? Wah, yang penting mlebu surga. Yang penting masuk surga, ono Rasul, gak popos, pokoknya gak disiksa nang neraka. Tidak, jangan. Ya, kalau masalah surga, ambil cita-cita yang paling atas. Ya, jangan seperti orang-orang sufi mengatakan, ya nggak apa-apa, saya masuk surga meskipun cuman di pelatarannya saja. Ya, enggak, kalau masuk surga kata Nabi, idza sa'altumullahal jannah fas'alul firdaus. Kalau kau ingin surga, maka minta surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Kemudian Nabi ketika mendengar orang ini mengatakan demikian, Nabi bingung. Nabi nggak bisa menjawab. Sampai turun firman Allah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-69, Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman memberikan kabar gembira. Bagi orang-orang yang pengen, yang kangen, yang cinta dengan Nabi, ada harapan bagi mereka untuk dikumpulkan di surga bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "May yuti'illaha war rasul faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, nih syarat. Kalau kita ingin dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, taat kepada Allah dan Rasul. Maka mereka akan dikumpulkan bersama orang-orang yang Allah berikan nikmat atas mereka, dari kalangan nabi, dari kalangan as-siddiq, dari kalangan syuhada dan orang-orang soleh. Inilah yang akan menemani mereka di surga. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla menjadikan kita termasuk di antara orang-orang yang dikumpulkan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di surganya.
Taib, ini masih 2 faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Sebenarnya masih banyak, sekitar ada 10 ya faedah kita belajar Asy-Syama'il Muhammadiyah ya. Di antaranya pembahasan yang paling penting di sini adalah berkaitan mimpi ya. Syama'il Muhammadiyah ini menjadi tolak ukur kita ketika ada yang ngaku-ngaku mimpi bertemu Rasul SAW. Karena banyak ahli bid'ah, mereka ngaku-ngaku mimpi bertemu Rasul. Bahkan jangankan mimpi, dalam kondisi terjaga juga mereka juga mengaku melihat Rasul SAW. Bahkan ada yang mengaku bahwa datang ke kuburnya Rasul, kemudian kuburnya goyang. Naudzubillah. Ya, ini dengan kita belajar Syama'il Muhammadiyah, kita bisa tahu mana nabi yang benar-benar nabi di dalam mimpi dan mana syaitan yang ngaku-ngaku sebagai nabi. Karena kata beliau, fa inna syaitan la yatamatsalu bi. Setan tidak akan bisa menyerupai aku dalam mimpi. Tapi ngaku-ngaku sebagai nabi bisa enggak? Bisa. Ya itu yang dikerjakan oleh syaitan. Mimpi ketemu nabi, diajarkan wirid-wirid ini, diajarkan zikir-zikir ini. Bahkan ada yang mengajarkan kitab. Seperti Ibnul Arabi. Ya, Ibnu Arabi, tidak pakai alif lam, Ibnu Arabi. Dalam kitabnya Fususul Hikam, dia mengatakan bahwasanya kitab ini langsung dari nabi yang aku temui di dalam mimpi. Jadi dia nulis kitab itu dari mimpinya bertemu Nabi SAW. Kitabnya 200 halaman lebih. Kok iso iling deh? Ya kan? Padahal kita bangun tidur saja lupa dengan mimpi kita semalam. Ini bisa ingat dia kalimat per kalimat. Ternyata dalam kitab itu kekufuran. Di antaranya ada bab judulnya Imanu Fir'aun, keimanannya Fir'aun. Bahwasanya Fir'aun itu beriman. Ya, Fir'aun itu beriman kata dia. Ya, ini Ibnu Arabi dikafirkan oleh para ulama karena banyak kesesatan-kesesatan dan penyimpangan-penyimpangannya. Inilah syaitan, dia bermain-main dengan tadi mimpi ketemu Nabi, mimpi ketemu Nabi. Ini insya Allah kita bahas di pertemuan berikutnya insya Allah ta'ala. Ada tanya jawab? Enggak, waktunya sudah. Kemalaman jamaah. Ana maksudnya kemalaman. Tafadhal jamaah, mungkin dari yang disampaikan tadi ada yang masih ngeblur. Tapi paham ya? Ibu-ibu, membahasnya poligami tadi mungkin masih nggak setuju kalau poligami itu berakhlak. Iya, poligami nggak berakhlak kalau tidak mengikuti syariat yang benar. Ya, ini kita tambahkan. Ya, poligami itu tidak berakhlak kalau dilakukan tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Itu baru dikatakan tidak berakhlak. Tapi kalau sesuai dengan tuntunan syariat, di atas ilmu, maka itu akhlak. Ya, sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, jihad, itu kalau di atas kejahilan, maka itu tidak berakhlak. Ya, tapi kalau di atas ilmu, itu baru yang berakhlak. Cukup? Baik, kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.